Pernah dengar nggak sih yang namanya keki ngomongnya. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel gue lagi. Kali ini gue akan coba bikin video sambil make up, ngasih informasi mengenai istilah-istilah dalam make up. Ya yang ini aja sih, yang yang kepikiran aja, yang inget aja. Tapi kalau misalnya ada yang mau nambahin silakan. Terus kayak lihat orang-orang sekarang bikin videonya cerita sambil make upan gitu, terus gue kayak bingung gitu mau cerita apa ya gitu kan. Ya udah deh, gue bikin ngisi istilah make up ini tapi sambil make upan. Selamat menonton, semoga menikmati video gue. Jangan lupa loncengnya dinyalain, subscribe, like, komen. Oke, kita mulai ya. Sambil make up, sambil ngomongin si istilah-istilah dalam make up. Kita semprot dulu pakai Mario Badescu. Yang pertama, pernah dengar nggak sih yang namanya keki ngomongnya gitu ya. Itu sebenarnya istilah kalau misalnya kalau orang-orang bilang sih make up dempul gitu ya. Jadi foundation atau concealer atau bedak tuh kayak nggak rata di muka, terus kayak tebel banget gitu, jadi kelihatan kayak dempul gitu. Nah itu biasa kita sebut keki gitu. Jadi kalau orang-orang make up lu dempul banget sih, itu ya istilah kerennya, istilah kecenya itu ya keki itu tadi. Ini aku primer pakai makeover ya. Siapa lagi ya? Greasy itu kayak kelihatannya kulit muka kita tuh kayak berminyak, tapi bukan karena jenis kulitnya kita berminyak, tapi itu biasanya karena produk make upnya yang membuat kulit kita seperti kelihatan berminyak gitu. Greasy. Produk ini nih, foundation ini bikin kulit muka gue jadi greasy. Keren banget ya istilah-istilahnya. Oke, sekarang kita pakai foundation dari Emina Bare With Me. Tipis-tipis aja deh make upnya hari ini ya. Orang nggak kemana-mana juga, orang ngobrol sambil make upan. Rempong-rempong ya kan. Oh ya, pigmented. Pigmented biasanya tuh orang lihat, eyeshadow baru ya, pigmented nggak nih? Itu biasanya dipakainya gitu. Itu eyeshadownya pigmented nggak sih? Oke, pigmented itu yaitu untuk istilah dalam make up. Kalau misalnya eyeshadownya itu warnanya keluar gitu, pas diaplikasiin ke mata, shadownya warnanya keluar. Nah, tapi orang-orang kan bilangnya, kalau pigmented bagus nih eyeshadownya, pigmented banget nih, bagus nih gitu. Cuman kalau buat aku pribadi, eyeshadow itu nggak cuma pigmented, karena aku pernah nemuin eyeshadow yang pigmented tapi di blendnya susah. Bisa di blend, cuman susah. Untuk pemula-pemula gitu kayak agak PR banget gitu ya ngeblend eyeshadownya, tapi pigmented abis gitu. Jadi kalau cari eyeshadow kudu hati-hati juga sih, nggak cuma pigmented aja kalau menurut aku. Concealer ya, pakai Maybelline Instant Age untuk menutupi kerutan mataku. Tapi ini enak banget sih, kayak cuman gini-gini aja tuh. Nextnya ini dia nih, ini next nih, blending. Ngeblendnya pelan-pelan ya, di tap-tap. Cara ngeblendingnya itu yang salah. Mesti di tap-tap, blendnya jangan digeser gitu. Apa sih blending itu? Ya ini, cara aplikasiin foundation, concealer biasanya. Terus biasanya pakai sponge, atau bisa juga pakai kuas blending atau blending eyeshadownya juga mesti di blend, nggak cuman concealer, karena biasanya kalau eyeshadow nggak di blend jadi kayak nggak nyatu gitu warnanya. Nah ini juga
Kalau misalnya foundation, concealer nggak di blend, ya itu tadi jatuhnya jadi istilah yang pertama tadi itu cakey makeupnya, jadi nggak nyatu gitu. Ini aku mau pakai blush cream dari Jafra. Yang kemarin nanya, Jafra bagus nggak sih blush creamnya? Ini tuh the best banget. Dan ini warna apa nih ya? Aku paling suka banget nih warna ini nih. Cashmere Peach. Itu warnanya tuh oke banget kalau buat tone kulit aku. Dia nggak terlalu pink gitu, nggak terlalu orange gitu, jadi ngepas banget. Dan di blendnya gampang banget. Gitulah, jadi ngomongin itu sekalian ya. Namanya juga make up sambil ngobrol. Oke, next. Tadi blending udah, pigmented udah, cakey udah, greasy udah, swatch. Oke, ada juga pernah dengar istilah swatch? Itu biasanya itu buat si itu tadi. Tunggu, kita cari bedak dulu. Nih ya, pakai bedak Lash Crime Two Way Cake. Oke, apa tadi? Swatch itu biasanya kita pengen tahu gitu seberapa pigmentednya, yaitu tadi yang aku kasih tahu arti pigmented buat eyeshadow itu. Nah, biasanya swatch itu digunakan untuk tahu seberapa pigmentednya si eyeshadow itu. Biasanya diaplikasikannya ke tangan ini ya. Kita kasih contoh ya. Ini diambil eyeshadownya, terus di swatch ke tangan gini. Swatch ke tangan tuh. Gitu biasanya buat para influencer atau reviewer produk-produk makeup tuh biasanya mereka gitu. Nih aku swatch di tangan ya, kelihatan kan tuh, lihat tuh, gitu. Terus swatch. Oke, kita lanjut berbedak lagi ya sambil ngobrol. Belum tadi ya. Oke, kita mulai bedakan dulu ya. Lanjut kita. Oke, sambil ngalis. Seperti biasa pakai jaket ya. Oke, nextnya apa? Nextnya creasing. Oke, creasing. Pernah dengar kan creasing? Nge-crease nih di muka gue. Lihat deh, make upnya jadi nge-crease gitu di muka gue. Atau enggak gue sering make upin orang gitu, terus orangnya bilang, "Mbak, ini ya muka saya tuh suka retak-retak gitu kelihatannya di make upnya kalau misalnya udah lama." Nah, itu namanya creasing. Jadi creasing tuh sebenarnya biasanya produk-produk yang diaplikasikan ke kulit wajah kita jadi retak gitu. Biasanya terjadinya di nih daerah area garis ini, terus di dekat-dekat cuping hidung ini, di bawah mata, di kelopak mata. Oke, kenapa dia bisa nge-crease? Pertama, biasanya kulit wajahnya kering. Yang kedua, tidak nge-blend dengan benar produk yang diaplikasikan ke wajah, jadi dia nge-crease. Atau di area garis-garis ini, itu biasanya aku kasih moisturizer atau lukas papau di bawah matanya ini juga, apalagi kalau kulitnya kering banget atau biasanya kerutan ya. Orang-orang tua tuh aku pasti kasihin si moisturizer atau lukas papau itu, karena itu yang menyebabkan si creasing itu tadi gitu. Jadi biasanya kalau misalnya orang-orang yang aku kalau make upin orang udah tua banyak kerutan, kayak macam aku sih sebenarnya. Biasanya kerutannya di sini nih, nah di sini juga gitu kan. Biasanya aku kasih lukas papau, dan produk nggak boleh terlalu banyak gitu, karena kalau kebanyakan produk tebel gitu, produknya mengakibatkan si creasing itu tadi. Nah, kalau misalnya di area kelopak mata itu biasanya nge-creasing juga, sama biasanya aku kasih si concealer atau primer untuk eyeshadow gitu. Kita bermain eyeshadow pakai si Makeover Uptown, agak-agak peachy gitu ya warnanya tuh. Ya gitulah, orange coklat gitu, cakep. Hampir aja lupa, aku mau ngasih tahu caranya supaya si eyeshadow itu tadi nggak creasing gitu. Ini aku pakein concealer di atas mata, di kelopak mata ya.
Ini selain tidak menyebabkan, bisa mengurangi creasing di kelopak mata, ini juga bisa buat si eyeshadow itu jadi makin pigmented itu tadi. Gimana? Udah mulai familiar belum sama istilah-istilahnya? Oke. Ini udah aku kasihin concealer. Nah, setelah pakai concealer itu biasanya aku taruh warna yang warna sesuai kulit atau muda banget gitu di atas si concealer itu tadi. Gitu. Dia lebih pigmented dan nggak creasing. Sedap ya. Udah mulai nih pakai istilah make up. Next apa ya? Istilah apa ya? Ashy. Pernah dengar nggak? Tuh gue nggak cocok tuh sama foundation itu jadi ashy di muka gue gitu. Ashy itu kayak foundationnya kalau diaplikasikan ke wajah kita terus muka kita jadi kayak abu-abu gitu. Jadi ya abu-abu. Pernah nggak sih lihat orang make upan terus jadi abu-abu gitu? Dan gue pernah dong. Pernah banget karena ngeliat waktu itu make upin keluarga pengantin. Ya, terus ada salah satu MUA, bukan dari tim gue pastinya, tim orang lain lah, karena biasanya kita satu ruangan rame-rame sama make up artis yang lain kan, jadiin satu lah, make upin tantenya, ibunya, kakaknya, adeknya, bibinya, siapa lah itu, pokoknya sekeluarga lah gitu. Nah itu gue ngeliat tuh hasil salah satu dari make up artis, itu muka orang itu jadi abu-abu gitu, dan gue kayak oke, gitu. Kasian juga sih. Terus gue jadi yang ya kasihan amat tuh mukanya jadi abu-abu gitu. Tapi kan gak mungkin ya gue bilang gitu sama MUA nya, mbak coba tolong diperbaiki mbak, itu jadi abu-abu loh muka kliennya. Gak mungkin kan gitu. Jadi udah diem aja ya kan. Nah terus oke, kenapa dia bisa abu-abu? Nah itu biasanya warna foundationnya nggak sesuai sama undertone yang kita pakaiin foundation itu gitu. Undertone-nya apa dipakainya undertone apa foundationnya gitu, jadi kayak ya jadi abu-abu. Nah itu satu lagi tuh istilah make up undertone. Undertone itu adalah warna, bukan warna kulit di atas permukaan ini ya, bukan, tapi justru di bawahnya gitu, di bawah permukaan kulitnya itu warnanya apa gitu, undertone-nya apa itu. Nah gimana cara taunya si undertone itu? Pernah nggak sih gue masukin video, lupa sih gue, video apa Instagram gitu ya, bagaimana cara mengetahui undertone kamu, kayaknya Instagram deh. Coba cek Instagram gue, tapi mungkin udah tenggelam. Apa mau dibikinin video lagi? Pokoknya undertone itu ya warna kulit kita tapi di bawah permukaan kulit, jadi nggak kelihatan secara mata tuh, nggak kelihatan gitu. Itu namanya undertone. Jadi hati-hati kalau misalnya mau beli foundation juga gitu. Undertone-nya udah dikasih tahu sama mereka. Netral, warm undertone, netral undertone. Nah itu udah sesuaiin aja, dari setiap undertone itu ada banyak shade-nya sesuai dengan warna kulit kita gitu, sesuai dengan skin tone kita gitu. Jadi nggak menyebabkan si ashy tadi itu tadi ashy abu-abu gitu. Karena masalahnya kalau udah ashy tuh beda sama foundation keputihan atau foundation kegelapan. Karena kalau foundation keputihan kita masih bisa ngakalin, keputihan kegelapan masih bisa ngakalin pakai bedak. Cuman kalau udah ashy itu udah nggak bisa diapa-apain. Nggak dipakein bedak juga ya nggak bisa gitu. Sticky atau tacky, pernah dengar nggak? Itu biasanya foundation kalau pas diaplikasiin ke wajah kita, terus kayak wajah kita tuh berasa lengket gitu, kayak nggak enak gitu loh.
Lengket tuh bukan glowy, bukan dewy, bukan. Jadi kayak ya lengket gitu. Biasanya juga itu lipstick juga gitu, nggak cuma foundation, lipstick juga. Lipsticknya kayak berasa sticky nih gitu, tacky. Jadi kalau pas udah diaplikasiin nggak enak gitu, lengket. Ini mau pakai maskara aja, mau pakai bulu mata palsu, orang mau makeup tipis-tipis ya kan. Lanjut ke maskara, kita jepit dulu ya. Maskara ini jepit, naikin ke atas, tahan 10 detik. Satu lagi, kita pakai si Maybelline Lash Lift ini juga luar biasa nih. Udah pernah aku bahas di video YouTube sebelumnya, bisa dicek. Gimana sih cara aplikasi si maskara, kayak udah pernah aku bahas juga nggak sih di video itulah gitu. Ke kaca, taruh bawah, lihat bawah, terus aplikasinya dari dalam ke atas naik. Dan kita lanjut ke istilah makeup ya. Oke, karena lagi pakai si eyeliner, ngebahas istilah namanya flaky. Kalau pernah dengar, flaky itu ini tentang maskara ini. Jadi dia tuh kayak suka ada jatuh-jatuh ke bawah mata gitu, tapi dalam bentuk bubuk-bubuk. Jadi bukan hitam karena luntur, jadi dia kayak hitam bubuk-bubuk gitu loh di bawah mata. Nah itu namanya flaky. Ini maskara nih kayak gitu. Terus mumpung lagi bahas maskara juga nih, ada juga istilah smudge. Smudge itu ini dia maskara biasanya luntur, terus eyeliner luntur jadi hitam-hitam gitu ya kan, itu smudge tuh. Makanya biasanya orang-orang kalau misalnya nyobain eyeliner gitu, ini smudge nggak sih, smudging nggak sih, dia gerak nggak sih gitu, taruh di tangan terus digini-giniin gitu kan, luntur nggak, gerak nggak gitu ya. Itu patchy tadi udah belum sih? Patchy udah ya kayaknya ya. Patchy itu istilah dalam makeup yang mengaplikasikan foundation atau bedak, tapi terus jadi kelihatan kering gitu, muka jadi kelihatan kering, mengelupas tuh. Aku ada contoh foundation, tapi aku nggak mau sebut ya. Ada beberapa foundation yang di muka aku membuat itu jadi patchy. Mau udah di blendnya oke, mau apa gitu tetap aja, walaupun udah pakai primer yang sesuai juga tetap aja. Mungkin karena bisa jadi kandungan dalam foundationnya nggak cocok juga sama primernya atau sama kondisi kulit aku. Shading hidung dulu. Ini ada istilah juga dalam makeup namanya dupe. Istilah kalau misalnya produk makeup yang drugstore atau lokal itu kualitasnya hampir sama atau bahkan sama dengan produk makeup high end gitu. Kayak misalnya, wah produk lokal si A sama loh sama Chanel sama Dior gitu. Dupe-nya itu gitu. Itu kurang. Tapi bukan KW ya, bukan KW loh, beda lagi. Kalau KW itu palsu, jangan pernah beli produk makeup palsu. Lo harus cari search di YouTube atau di Google atau di mana itu bagaimana cara membuat produk makeup yang palsu. Itu my god, lo kalau nonton pasti jijik banget dan serem gitu. Shading pipi tirus sedap. Jidat lebar ini harus ditutupi juga. Jidat gue perasaan makin lama makin lebar deh, karena usia ya. Rambut makin ke bawah, ke belakang. Blush on, karena tadi udah pakai blush on dalam, jadi ini pakai warna yang tipis aja. Oh, touch up ya. Kayak ibu-ibu, emak-emak ya. Kaum gue lah ya, gue kan ibu-ibu, emak-emak. Jeng, ke kamar mandi dulu ya, mau touch up nih. Sedap, touch up deh gitu. Touch up tuh adalah istilah dalam makeup yang biasanya bikin makeup kita jadi kelihatan fresh lagi, seger lagi gitu kan. Biasanya bedakin lagi yang udah berminyak mukanya atau pakai lipstick lagi gitu. Touch up tuh
keluar udah selesai touch up, jadi cantik lagi. Jeng udah, Jeng touch upnya udah, lipstiknya baru ya Jeng ya, gitu deh omongan ibu-ibu kalau misalnya lagi touch up. Lo touch up pakai bedak ini bedak bagus banget loh kalau buat touch up. Ampun, bedak lo mahal banget ya, gue jadi ngelantur deh. Anyway, itulah touch up ya, istilah dalam touch up. Ngombre, wah ini juga istilah dalam make up, jadi ingat kan, ombre lipstick. Sebenarnya tuh tujuan dari ngombre lipstick itu sebenarnya ya, menurut gue ini juga itu untuk memperkecil bibir kita gitu, fungsinya tuh itu. Jadi kalau misalnya buat bibir-bibir yang udah tipis kecil gitu agak aneh sih kalau buat ombre, karena sebenarnya tujuannya itu. Cuman kayak sekarang tuh kayak jadi tren gitu nggak sih, buat orang-orang bikin ombre lipstick and they don't care muka ininya bibirnya besar atau kecil, ya udah ombre aja gitu. Jadi di bagian luarnya nude warnanya, bagian dalamnya agak gelap. Itulah kenapa gue bilang dia bikin bibir jadi lebih kecil, karena yang ditonjolin itu sebenarnya bibir dalamnya gitu. Nah ini setelah si ombre itu tadi ya kan, tuh ombre lipstick gitu. Oke, selesai deh sudah dandanan kita hari ini. Make up tipis-tipis gimana? Udah pakai wig. Nih wig sebenarnya tuh cuman kayak wig depan poni doang gitu, belakangnya mah tetap cepolan tuh. Oke, itu aja sih kayaknya istilah yang gue inget untuk istilah-istilah dalam make up. Tapi kalau misalnya ada yang mau nambahin, silahkan komen di bawah. Siapa tahu buat jadi info tambahan aku juga. So thank you guys for watching my video. Mudah-mudahan next video bisa tetap gue bikin lagi. Tapi biar semangat, kasih gue dong komen, like, share, save, apapun itu, subscribe, nyalain lonceng supaya next videonya gue bikinnya lebih semangat lagi. Thank you, see you on the next video. Guys, denger nggak? Suara enak gak? Ngupil lagi. Berisi, pernah denger nggak? Berisi. Lucu loh ini. Dikatanya kayak cuman poni depan doang gitu. Malah mainin wig poni. Cumi. Udah kayak bule belum?